Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GP Media bersama kakak Hizki, yang kali ini kakak akan membawakan prediksi soal TPS SBMPTN 2023. Seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, ya, Nadiem Makarim, bahwa soal TPS yang akan kalian kerjakan di TPS nanti itu adalah beda, ya, seperti tahun-tahun kemarin. Nah, menurut contoh soal yang diberikan, kakak sudah buat nih beberapa contoh soalnya, ya, yang seperti yang diinstruksikan oleh Menteri Pendidikan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Oke, kita langsung saja ke yang pertama. Ya, ini dia contoh soal yang pertama. Tabungan Anita lebih banyak dari jumlah tabungan Kiki dan Betty. Ya, tabungan Betty lebih banyak dari tabungan Kiki. Tabungan Dian lebih banyak dari jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Maka apa simpulan yang kalian bisa dapatkan? Oke, berarti di sini kita harus memahami kalimat per kalimat. Yang pertama itu tabungan Anita lebih banyak daripada jumlah tabungan Kiki dan Betty. Berarti A itu lebih banyak daripada B ditambah K. Nah, ini ada artinya bahwa A lebih besar daripada B dan A lebih besar daripada K. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya dijelaskan bahwa tabungan Betty lebih banyak daripada tabungan Kiki. Berarti B lebih besar daripada K. Kemudian tabungan Dian lebih banyak dari jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Berarti D lebih besar daripada A ditambah B ditambah dengan K. Ya, artinya D lebih besar daripada A, D lebih besar daripada B, ya. D lebih besar daripada K. Oke, kita cek yang pertama, ya. Yang A itu adalah tabungan Anita lebih banyak daripada tabungan Dian. Nah, jelas-jelas bahwa tabungan Dian itu lebih banyak daripada tabungan Anita. Berarti yang A salah. Yang B, jumlah tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Anita dan Betty. Ini nggak pas, ini pasti ya, soal pernyataan itu pasti. Tapi sebenarnya kita nggak bisa tahu, ya, dia itu jumlah tabungannya sama atau beda karena jumlahnya tidak diketahui. Berarti yang B salah. Yang C, tabungan Dian merupakan jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Ya, di kalimat soalnya itu dijelaskan bahwa tabungan Dian lebih banyak dari tabungan Ani, Betty, dan Kiki. Berarti yang C salah. Yang D, yang mempunyai tabungan yang paling banyak adalah Anita, salah, ya. Kenapa? Karena Anita itu tabungannya lebih sedikit daripada Dian, walaupun tabungannya lebih banyak daripada Betty dan Kiki. Oh, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu Kiki mempunyai tabungan paling sedikit. Nah, kalian bisa lihat bahwa ketika K dibandingin dengan A atau Kiki dibandingkan dengan Anita, Kiki lebih sedikit. Kiki dibandingkan Betty, Kiki lebih sedikit lagi. Dibandingkan dengan Dian, Kiki yang paling sedikit. Oh, berarti Kiki yang paling sedikit. Oke, itu dia kesimpulan dari soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ada 5 mahasiswa A, B, C, D, dan E yang mengikuti seminar. A dan B berasal dari fakultas yang sama. D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah apa? Kita tinggal lihat dari pilihan yang ada, apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, syaratnya itu A tidak boleh dekat dengan B dan E tidak boleh dekat dengan D. Oke, seperti itu. Nah, pilihan yang A itu adalah A, D, E, B, C. Ya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena D dan E berdekatan, sementara A dan B-nya sudah berjauhan. Kemudian yang pilihan yang B itu salah juga. Kenapa? Gara-gara A dan B berdekatan. Ya, padahal A dan B itu satu fakultas dan tidak boleh berdekatan. Yang C, nah ini juga tidak boleh karena A dan B melanggar aturan. Yang D, A, C, E, D. Nah, ini salah. E dan D-nya itu berdekatan sehingga salah. Oh, berarti jawabannya itu adalah yang E, yang memenuhi syarat. Ya, seperti itu. Oke, D berjauhan dengan E, A berjauhan dengan B.
Oke. Itu dia jawaban nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, perhatikan grafik berikut. Simpulan isi grafik tersebut adalah apa? Nah, di sini sudah disediakan grafik, berarti kalian tinggal menentukan simpulan apa yang bisa kalian ambil berdasarkan grafik yang ada. Ya. Yang A, pada tahun 2008 konsumsi BBM bersubsidi jenis premium lebih banyak daripada minyak tanah. Betul nggak? Kita lihat spesifik pada tahun 2008 bahwa konsumsi BBM subsidi jenis premium, ya, premium itu yang garisnya lurus ke bawah, yaitu 19,2, lebih banyak daripada minyak tanah. Minyak tanah itu garis ke samping itu 8,4. Nah, ini udah betul ya simpulannya. Kita lihat yang B, pada tahun 2008 konsumsi BBM bersubsidi jenis minyak tanah lebih besar daripada tahun 2007. Oke, 2007 lebih kecil daripada 2008, kita lihat ya. Di 2008 konsumsi minyak tanah itu 8,4, sementara tahun 2007 itu 9,9. Berarti ini salah. Yang C, konsumsi BBM bersubsidi jenis solar dari tahun 2007 ke 2008 sama besar. Benar nggak solarnya sama besar? Enggak, karena di tahun 2007 itu sebanyak 13. Di tahun 2008 itu 12. Berarti ini juga salah. Yang D, konsumsi BBM bersubsidi dalam 1 tahun mengalami penurunan. Nah, ini juga betul ya, terjadi mengalami yang namanya penurunan karena di awal itu adalah 43,9 dan tahun 2008 itu adalah 40,1. Ini mintanya dalam 1 tahun mengalami penurunan. Jumlah solar dan premium tahun 2008 lebih besar dibandingkan tahun 2007. Ya. Oke, kita tambahin antara solar dan premium ya, yaitu yang garis ke bawah sama yang hitam. Untuk yang ini 2007 itu adalah 34 ya, sementara yang ini adalah 31,2. Berarti lebih besar yang 2007. Oke, sekarang kita punya dua pilihan, yang A atau yang D ya. Konsumsi BBM bersubsidi dalam 1 tahun mengalami penurunan ya. Dan yang A, pada tahun 2008 konsumsi BBM bersubsidi jenis premium lebih banyak daripada minyak tanah. Oke, seperti itu. Nah, mana yang simpulan yang bisa kalian ambil? Yang paling mungkin kita ambil adalah simpulan dari total keseluruhan ya grafik yang ada. Ya. Kalau misalkan yang A itu hanya mencakup 2008, sementara yang D itu mencakup 2 tahun yang ini yang ada, 2007 dan 2008, sehingga kita lebih aman ngambilnya yang D dibandingkan yang A. Seperti itu untuk jawaban nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada pernyataan kayu yang ditumbuhi spora memiliki risiko terjadi pelapukan. Upaya mengurangi pertumbuhan spora pada kayu dapat dilakukan dengan mengaplikasikan bahan pengawet pada kayu. Risiko terjadinya pelapukan pada kayu berkurang ketika pertumbuhan spora dapat dicegah. Ya, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Yang A, pemberian bahan pengawet merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pelapukan pada kayu. Ini salah. Kenapa? Di sini ada kata mencegah. Sementara tujuan dari bahan pengawetan itu adalah mengurangi. Ya, beda jadi konteksnya. Yang B, kayu yang mengalami pelapukan tidak diaplikasikan bahan pengawet. Ini juga salah, karena di bacaan itu kan mengurangi, berarti terjadi pelapukan tapi tidak terlalu banyak. Yang C, risiko pelapukan pada kayu berkurang jika dilakukan pengaplikasian bahan pengawet. Nah, ini betul. Karena apa? Karena di bacaan itu intinya itu adalah mengurangi, bukan menghilangkan atau mencegah. Oke. Itu dia untuk nomor 4. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Keluarga Sanan Hadi mempunyai 5 orang anak. Sanan Hadi lahir sebelum Wana Hadi ya. Wana Hadi lahir sesudah Yana Hadi, tetapi sebelum Alex Hadi. Yan Hadi lahir sesudah Zani Hadi. Vira Hadi lahir sesudah Alex Hadi. Oke, pernyataan yang betul yang mana? Oke, berarti di sini kita harus membuat yang namanya timeline ya. Sana Hadi itu lahir sebelum Wana Hadi, berarti Sana dulu baru ke Wana ya. Oke, makin kiri makin jadi anak pertama ya. Oke, paling awal. Wana Hadi lahir sesudah Yana Hadi. Berarti Yana Hadi dulu baru Wana Hadi. Berarti Y-nya itu di antara S dan W. Ya, di baris yang berbeda, di kalimat yang berbeda. Tetapi sebelum Hadi, Alex Hadi ya. Berarti Wana Hadi
lahir sebelum Alex Hadi, berarti Alexnya di sini. Ya. Terus Yan Hadi lahir sesudah Zani Hadi, ya, berarti Yana itu duluan. Ya, kemudian baru disusul oleh ZZ ini, ya. Oke, berarti kita nggak tahu posisinya, apakah dia sama dengan A atau sama dengan A, kan ya. Oke, Vira lahir sesudah Alex Hadi. Yang ini berarti Vira dulu baru Alex Hadi. Berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang pasti itu adalah si S, ya, sebagai anak pertama, Y itu anak kedua. Kemudian disusul dengan Wana Hadi, kan ya. Oke, atau Zani, dan kemudian disusul oleh Alex, dan yang terakhir mungkin juga Zani, ya. Oke, kita lihat Wana Hadi lebih tua daripada Yan Hadi. Ya, salah. Karena Wan Hadi lahir sesudah Yan Hadi. Oke. Yan Hadi lebih muda daripada Alex Hadi. Ini juga salah. Karena yang paling belakang itu adalah A, bukan si Y, ya. Vira Hadi yang paling tua. Nah, kita nggak bisa konfirmasi nih, karena San Hadi sama Vira Hadi nggak tahu posisinya di mana. Oke. Kemudian ini salah juga, Zani itu paling tua. Zani paling tua, nggak mungkin, karena Zani itu apa? Oh, berarti berarti salah ya, di sini harusnya Z-nya itu lebih depan daripada Y, ya, berarti kayak gini bentuknya. Berarti yang D ini mungkin, ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu posisi S dan Z, karena kemungkinannya itu cuma dua, kalau nggak S ya Z, karena S dan Z itu posisinya lebih tua dibandingkan yang lain. Oke, itu dia jawaban untuk nomor 5. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan dari pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.